Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Miranda Putri. NPM saya 102220085. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman pertemuan pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh Bapak Oon Ferianto SEMSI. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai untuk mempresentasikan tugasnya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan juga pelaporan transaksi bisnis. Yang kedua yaitu ada sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Di dalam sistem informasi akuntansi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan juga membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Lalu yang selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, lalu mengolah data transaksi tersebut dan menyimpan data untuk tujuan di masa yang akan datang, dan juga memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, dan yang terakhir mengontrol semua proses yang terjadi. Lalu yang selanjutnya juga ada kelompok informasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada scorekeeping, dan yang kedua ada attention direction, dan juga yang ketiga ada decision making. Yang selanjutnya ada dimensi kualitas informasi. Yang pertama, dimensi kualitas informasi harus akurat, relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan, di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan, disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan yang diperlukan untuk belajar sistem informasi akuntansi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sistem. Apakah yang dinamakan dengan sistem? Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan juga lingkungannya. Lalu yang ketiga ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Yang keempat, ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Yang selanjutnya ada hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Lalu yang selanjutnya ada input, proses, dan juga output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Lalu proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Yang terakhir yaitu output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Yang selanjutnya yaitu jenis output. Output terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu output langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut.
Lalu yang kedua ada output dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Lalu yang ketiga ada output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Yang selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama yaitu sistem terbuka dan juga tertutup. Kedua ada sistem buatan manusia dan buatan Tuhan. Yang ketiga ada sistem berjalan dan konseptual. Yang keempat terdapat sistem sederhana dan kompleks. Lalu yang kelima ada sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. Lalu yang keenam ada sistem sementara dan selamanya. Lalu yang ketujuh sistem yang ada secara fisik dan abstrak. Yang terakhir sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Lalu yang selanjutnya ada model sistem. Model sistem dibagi menjadi 4. Yang pertama, model fisik, model naratif, model grafik, dan juga model matematika. Lalu yang terakhir, terdapat bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.